Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Dayadi dari 12/6. Di tengah tingginya minat masyarakat terhadap makanan yang praktis namun tetap lezat, kami memilih melihat peluang besar untuk menghadirkan produk kuliner yang mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Karena itu, kami mengajukan proposal usaha makanan Risol Juice sebagai langkah awal untuk mengembangkan bisnis yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga memberikan pengalaman kuliner yang berkesan. Risol adalah salah satu cemilan favorit masyarakat karena rasanya enak dan cocok dinikmati kapan saja. Tingginya minat terhadap jajanan ini membuka peluang usaha yang menjanjikan. Oleh karena itu, Risol Juice hadir untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan produk risol yang enak, terjangkau, dan berkualitas. Visi kami adalah menjadi brand risol modern yang dikenal luas karena rasa enak dan harga yang terjangkau dan berkualitas. Misinya adalah menggunakan bahan yang segar dan berkualitas, menawarkan kemasan praktis dan menarik, memanfaatkan media sosial untuk promosi dan branding. Varian produk yang kami jual adalah ada risol isi suwir ayam original dan ada risol isi suwir ayam pedas gila. Harganya masing-masing seharga Rp2.500. Tempat usaha yang akan kami jalankan adalah di GGM Majalengka, Jalan Pemuda No. 37, Majalengka, Jawa Barat. Promosinya melalui poster dan media sosial. Target market kami adalah ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa, dan pecinta cemilan. Oke, kita analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Yang pertama adalah resep bisa dibuat unik. Yang kedua, harga terjangkau, cocok untuk semua kalangan. Yang ketiga, bisa dijual offline di warung, kantin, pasar maupun online di GoFood dan GrabFood. Dan modal bahan relatif kecil dibanding produk lain. Kelemahannya adalah tidak tahan lama, perlu digoreng dadakan agar tetap renyah. Persaingan banyak karena risol adalah jajanan populer. Dan opportunity-nya atau peluangnya adalah 1. Cocok untuk acara snack box catering. 2. Trend frozen food risol bisa dijual dalam bentuk beku siap goreng. Dan yang ketiga, promosi mudah melalui media sosial dan lainnya. Dan treats atau ancamannya, banyaknya pesaing dengan harga lebih murah dan produk mudah basi. Konsumen juga mulai mengurangi gorengan dan makanan berminyak. Di sini kita akan membahas anggaran biaya. Yang pertama ada peralatan kerja. Peralatan kerja yang kita butuhkan yang pertama adalah kompor gas. Kita membutuhkan 1 buah dengan harga satuan sebesar Rp175.000 dengan total Rp175.000. Dan yang kedua, tabung gas 1 buah. Harga satuannya Rp65.000 dan totalnya juga Rp65.000. Yang ketiga, wadah atau baki. Kita akan membelinya 2 buah dengan harga satuan Rp10.000 dan totalnya Rp20.000. 4. Spatula. Kita hanya membutuhkan 1 buah dengan harga satuan Rp12.000 dan totalnya Rp12.000. Yang kelima, ada kuali. Kita membutuhkan 1 buah dengan harga satuan Rp45.000 dan totalnya Rp45.000. Jadi jumlah peralatan yang kita butuhkan adalah seharga Rp317.000. Yang kedua ada bahan baku. Bahan baku yang kita butuhkan adalah yang pertama daging ayam 1 kg. Harga satuannya Rp38.000, jumlahnya Rp38.000. 2. Tepung terigu. Di sini kita membeli setengah kilogram dengan harga satuan Rp10.000, jumlahnya Rp5.000. 3. Kulit lumpia. Kita membutuhkan 10 pak dengan harga satuan Rp2.500 dengan jumlah Rp25.000.
4. Tepung panir 2 bungkus dengan harga satuan Rp5.000, jumlahnya Rp10.000. 5. Bawang daun. Di sini kita membeli setengah kilogram, harga satuannya Rp14.000 dengan jumlah Rp7.000. 6. Garam dan mecin. Di sini kita membeli 2 pieces dengan harga satuan Rp500 dengan jumlah Rp1.000. Yang ketujuh ada cabai 1 bungkus dengan harga satuan Rp3.000 dan jumlah Rp3.000. Yang kedelapan ada bawang merah dan bawang putih. Di sini kita membeli 2 bungkus dengan harga satuan Rp5.000 dan jumlah Rp10.000. Yang kesembilan ada royco sapi. Di sini kita membeli 6 pieces dengan harga satuan Rp500 dan jumlah Rp3.000. Yang ke-10 ada gula merah. Di sini kita juga membeli 6 pieces dengan harga satuan Rp500 dengan jumlah Rp3.000. Total keseluruhannya adalah Rp105.000. Dan yang ketiga ada biaya operasional. Di sini kita hanya membeli isi ulang gas yang bisa kita isi ulang dari 1 hari sampai 3 hari. Harganya Rp23.000. Jumlah harga Rp22 dan jumlah harga Rp22. Dan yang keempat ada biaya pembantu. Di sini ada plastik OPP 7x18 sebanyak 100 pieces. Harga satuannya Rp5.000, jumlah harganya Rp5.000. Dan yang kedua ada kantong plastik 1 bungkus dengan harga satuan Rp3.000 dan jumlahnya Rp3.000. Jadi total keseluruhannya ada Rp8.000. Oke, di sini kita akan menghitung harga pokok dan harga jual. Ya, pertama-tama kita harus mengetahui berapa sih modal awal yang kita keluarkan. Nah, tadi kita sudah menghitung semuanya ya. Tapi yang kita masukkan hanya bahan baku, biaya operasional, dan biaya pembantu. Yang peralatan nanti ya, itu beda lagi. Di sini bahan bakunya ada Rp105.000, biaya operasionalnya ada Rp22.000, biaya pembantunya ada Rp8.000. Jadi total modal awalnya Rp135.000. Oke, kita masuk ke perhitungan. Di sini kita kan pertama-tama akan menghitung harga pokok. Di sini harga pokok sama dengan total modal awal dibagi berapa sih? Misalkan ini risol ya. Berapa sih risol yang akan diproduksi? Di sini saya akan memasukkan 90. Jadi tinggal total modal awal dibagi 90 sama dengan Rp1.500. Itu harga pokoknya. Terus kita akan menghitung harga jual. Nah, di sini harga pokoknya udah kita ketahui yaitu Rp1.500. Nah, yang 50% itu adalah berapa sih keuntungan yang kita inginkan, persentasenya ya. Berapa persentase yang kita inginkan. Di sini saya masukkan 50% dari harga pokok. Jadi saya kalikan dulu harga pokok dikali 50%, jadi Rp750. Nah, kita tambahkan saja dengan harga pokok tadi agar keuntungannya bisa kita peroleh. Nah, di sini harga jualnya yaitu Rp2.250. Kita bulatkan saja menjadi 2.500. Ya, jadi menjadi 1.000 ya. Keuntungan kita 1.000. Oke, kita lanjut aja ke berikutnya. Nah, di sini kita masuk ke perhitungan laba rugi. Kita akan menghitung laba rugi ya. Jadi di sini kita menghitung dulu hasil penjualan per bulan, yaitu sama dengan berapa pieces. Jadi 90 pieces dalam 1 hari ya, dikali harga jual, lalu dikali berapa hari
kita jualan dalam 1 bulan, yaitu 26 hari. Jadi hasilnya 5.850.000 rupiah. Itu adalah hasil penjualan per bulan kita. Nah, di sini pengeluaran juga kita harus menghitungnya. Di sini ada biaya operasional, biaya bahan baku, dan biaya pembantu. Di sini juga kita tambahkan biaya transportasi ya, karena kita juga butuh biaya transportasi. Oke, kita akan hitung dulu biaya operasional. Yang tadi kan 22.000. Nah, dikalikan berapa hari kita jualan, yaitu 26 hari dalam 1 bulan. Hasilnya 572.000. Biaya bahan baku juga caranya sama, dan hasilnya 2.730.000 rupiah. Biaya pembantu juga sama, dan hasilnya 208.000 rupiah. Di sini kita tambahkan biaya transportasi yang tadi tidak ada ya. Jadi di sini baru kita tambahkan, yaitu 150.000 rupiah. Nah, jumlah pengeluarannya adalah 3.660.000 rupiah. Jadi laba keuntungan hasil penjualan kita adalah hasil penjualan dikurangi pengeluaran. Jadi hasilnya 2.190.000 rupiah. Oke, kita lanjut lagi. Nah, oke, di sini kita akan menganalisis usaha. Pertama-tama kita akan menghitung revenue dan cost, biaya, yaitu kita tinggal bagikan saja. Jadi hasilnya 1,60. Sini juga ada payback periode, yaitu kita menghitungnya dengan cara yang tadi ya, peralatan di awal yang kita belum hitung, kita bagikan ke laba keuntungan yang kita tadi sudah kurangi dari pengeluaran ya, yang hasil penjualan dikurangi pengeluaran. Nah, hasilnya kita taruh di sini. Lalu kita kalikan 1 bulan. Jadi hasilnya 0,14. Usaha risol jus memiliki potensi yang besar karena risol merupakan jajanan yang digemari masyarakat dari berbagai kalangan. Dengan rasa yang enak, harga terjangkau, serta strategi pemasaran yang tepat, usaha ini dapat berkembang menjadi bisnis yang menguntungkan dan berkelanjutan. Demikian proposal usaha risol jus ini kami susun sebagai gambaran rencana bisnis. Semoga usaha ini dapat berjalan lancar, berkembang, dan memberikan manfaat baik bagi pemilik, mitra maupun konsumen. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.